Presiden Prabowo Subianto kemarin meninjau langsung penanganan pasca bencana di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kepada seluruh korban banjir dan longsor, Prabowo menjanjikan jembatan dan akses jalan yang rusak akibat banjir akan segera diperbaiki agar seluruh aktivitas segera kembali berjalan normal. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Presiden juga memastikan desa-desa yang terisolasi akan segera dijangkau. Pemerintah juga telah mengerahkan sejumlah pesawat Hercules dan helikopter untuk mempercepat pengiriman bantuan serta penanganan bencana di wilayah Sumatera. Banjir dan longsor bertubi-tubi menerjang berbagai wilayah di Indonesia. Periode akhir tahun menjadi waktu yang mencekam bagi warga yang bermukim di kawasan lereng perbukitan hingga daerah aliran sungai. Lalu, benarkah rentetan bencana ini hanya karena cuaca ekstrim atau lantaran tambang dan illegal logging? Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara menyebut, data korban banjir dan longsor yang melanda 13 daerah di Sumut per Senin kemarin, ada 240 korban meninggal dunia, 182 hilang, 614 terluka, dan 73.000 lebih mengungsi. Evakuasi warga yang ingin menyeberang. Lokasi terparah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, dengan korban meninggal 82 orang. Lalu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 50 korban meninggal dunia, dan Kota Sibolga dengan jumlah korban meninggal 47 orang. Sementara di Provinsi Aceh, data per Senin kemarin sedikitnya 156 orang meninggal dunia dan 1.800 lebih mengalami luka-luka, serta sebanyak 181 orang dinyatakan hilang. Banjir disertai tanah longsor berdampak pada hampir 1 juta jiwa atau lebih dari 200.000 kepala keluarga. Musibah itu juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, antara lain 295 jalan dan 146 jembatan. Kerugian harta benda masyarakat tercatat 71.385 unit rumah, 182 ekor hewan ternak, hingga 139.444 hektar sawah, dan sekitar 12.000 hektar kebun. Di Jawa Tengah, longsor terjadi bergantian. Pada 13 November lalu, wilayah Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, longsor. Dari 46 korban di Dusun Tarukahan dan Cibuyut, Desa Cibenying, sebanyak 21 orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. 23 orang berhasil selamat, sementara 2 lainnya dinyatakan hilang. Berselang 3 hari, longsor juga terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, yang berjarak 73 km dari Cilacap. Hari ke-6 proses evakuasi korban longsor, tim Indonesiaku mendatangi lokasi bencana. Perjalanan kali ini kami lakukan dengan membawa misi kemanusiaan dari Trans 7 untuk para korban di Situkung, Banjarnegara. Selesai di-pack, bismillahirrahmanirrahim, sekarang kami mau mengantarnya ke lokasi longsor di Desa Pandan Arum. Dan dari sini, dari kota Banjarnegara, kurang lebih ada perjalanan kami ini 1,5 jam. Apa ini? Saya berbeda kendaraan dengan teman-teman
kru Indonesiaku ada di mobil yang satu lagi. Dan gimana Mas Soleh, kalau dari sini perjalanannya gimana kurang lebihnya? Kan Mas Soleh pasti lebih paham ya? Ya. Untuk Medan sangat sulit memang, naik terus gitu. Lokasi juga jauh dari sini lah, berapa kilo lah. 20-an kilo ada dari sini. Tiba di posko utama yang terletak di kantor Kecamatan Pandan Arum, kami langsung menemui Ibu Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara. Bantuan sembako dan kebutuhan pokok lain bernilai 15 juta rupiah diterima secara simbolis oleh wanita nomor 1 di Banjarnegara ini. Bantuan yang diterima dari berbagai relawan dipusatkan di gudang logistik, sementara distribusinya akan diatur oleh pihak kecamatan agar berlangsung aman dan tertib. Sekarang kami mau menuju ke lokasi terjadinya longsor. Rombongan Ibu Bupati Amalia ini sudah duluan ke sana. Dan sekarang kita menyusul bersama Bapak perwakilan dari Polsek Pandan Arum. Dusun Situkung memang terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding dusun lain di desa Pandan Arum. Tak heran, jalan yang kami lalui penuh tanjakan terjal. Padahal, jarak dari kantor kecamatan menuju Situkung sebenarnya tak begitu jauh, hanya berkisar 3 km saja. Tak lama, kami tiba di dusun yang sudah rata dengan tanah. Rencananya, pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan segera membangun hunian sementara bagi sekitar 1021 warga yang kini tersebar di sejumlah lokasi pengungsian. Kalau mitigasi selalu kami lakukan, kenapa? Karena untuk diketahui bahwa Banjarnegara ini menurut IRBI 73% wilayah kami ini rawan bencana. Jadi resikonya tinggi. Kami langsung berproses, kami Pemda menyiapkan lahan kurang lebih 3 hektar. Dan tentunya insya Allah hari Senin itu mulai berproses dibangun Huntara. Yang pada saatnya nanti akan dibangun Huntap juga oleh BNPB. Terima kasih juga bantuannya dari Trans 7, sangat bermanfaat untuk masyarakat kami. Semoga mohon doanya agar warga kami yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Amin. Jika dilihat dari riwayatnya, bencana longsor di Banjarnegara bukan kali pertama. Berdasarkan data BNPB 2015 hingga 2024, Banjarnegara menempati urutan pertama wilayah dengan korban meninggal sebanyak 330 jiwa dan 13.351 warga mengungsi akibat tanah longsor. Sementara Kabupaten Cilacap berada pada posisi kedua dengan 276 korban meninggal dunia dan 9.547 warga mengungsi akibat tanah longsor. Dari sudut pandang geologis, sebenarnya mitigasi bencana bisa dilakukan dengan memperbanyak drainase atau saluran air untuk mencegah agar tak ada endapan air di dalam lereng bukit. Longsoran tanah yang terjadi di Situkung memperlihatkan adanya gap pada bidang tanah yang lebih solid atau kedap air terhadap tanah yang gembur. Ini kalau dipegang, teksturnya itu karakter tanah basah sepertinya. Dan yang sudah dipaparkan juga oleh Bu Bupati Amalia bahwa 73% Banjarnegara ini kondisinya adalah rawan bencana. Dan ketika kita datang langsung ke TKP, memang jarang banget ada kontur tanah yang datar ya, Mas. Wah, lagi asik. Jadi rata-rata tuh bertingkat gitu di sini. Menurut kesimpulan sementara dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), air yang mengendap di dalam lereng mendesak pori-pori tanah gembur sehingga tanah meluncur ke bawah. Tanah pun akhirnya terus bergerak karena kondisi di dalamnya lembab. Nah, dari pusat titik longsor yang pertama itu, ternyata di sini dari area permukiman masyarakat ada aliran sungai kecil, Sungai Situkung. Ini yang juga mungkin belum banyak diketahui gitu ya.
Makanya kontur tanahnya itu basah gitu. Cepat sekali terjadi pergerakan tanah saat jatuh dari atas melungsur ke bawah sana. Pergerakan longsoran baru bisa berhenti jika kondisi tanah betul-betul kering. Namun tampaknya di musim hujan seperti sekarang, hal itu sulit terwujud. Tak heran jika cakupan tanah longsor di Situkung terbilang luas hingga berdampak terhadap 206 unit rumah. Kalau dilihat reruntuhan bangunannya separah ini, sangat nggak terbayang saya saat kejadian ya. Ini merupakan kampung paling belakang di Situkung dan jarak terdekat untuk mengamankan diri atau evakuasi itu sekitar 3 km ke kantor kecamatan. Itu pun melewati jalan yang sangat-sangat berliku, naik dan turun. Semua hanya ketakutan dan kepanikan masyarakat di sini. Semoga cepat pulih Banjarnegara. Saya menyusuri bangunan rumah yang tertimbun di wilayah RT 2 Dusun Situkung. Kondisinya amat memilukan. Warga di sini tak pernah membayangkan gumpalan tanah dari atas menghantam rumah mereka. Sebab selama ini, longsor kecil yang rupanya sering terjadi hanya sampai di area persawahan mereka. Nah, ini terlalu bahaya kalau masuk ke dalam. Ini bagian bawah rumah yang nggak begitu hancur semua. Dari luar kelihatannya masih seperti bangunan utuh, tapi di dalamnya tuh udah nggak kondusif. Dari lantai teras aja udah retak seperti ini. Nah, ini terlalu bahaya kalau masuk ke dalam. Jadi dari sini udah kelihatan tuh tanahnya masuk ke dalam rumah. Ada satu rumah yang menarik perhatian saya. Dari seluruh bangunan yang sudah ditinggalkan oleh warga, rumah di sudut dusun ini disibukkan dengan aktivitas berbenah sang pemilik. Kenapa kembali ke rumah Bapak? Ini sih ambil ini barang-barang. Oh, Saya di situ di gedung Beji. ada semua. Selamat. Cuma 2 orang sih ini rumah ini. Apa kali istrinya? Nah, ya susah lah. Nggak punya tempat sih. Lah nanti kalau pulangnya dari situ kemana gitu sih. Nggak punya rumah. Saya melihat di balik tawanya, pria paruh-baya ini menyimpan kesedihan mendalam. Rumah sederhana ini baru ia bangun sekitar 3 tahun lalu dengan hasil jerih payahnya untuk menikmati masa tua bersama sang istri. Namun kini, semuanya hanyalah angan. Korban selamat tanah longsor Dusun Situkung dialihkan ke 5 lokasi pengungsian. Salah satunya adalah gelanggang olahraga Gor Desa Beji. Di sini saya bertemu Marwati. Suaminya Sugiono hingga kini belum ditemukan. Saat longsor, Marwati mengira suaminya menyelamatkan diri ke hutan. Rame, jerit-jerit, orang pada lari-lari turun ke bawah. Katanya ada longsor gitu. Posisi rumah Ibu tuh di bagian mana, Bu? Bawah. Di bawah. Paling bawah, Paling RT bawah, 1, RT 1. Malahan Bapak artinya nyamper ke atas Iya, gitu? nyamper ke atas. Kita kan panik. Mana suami saya kok nggak ada? Nungguin kan, kok belum datang kayak gitu ya. Sementara yang lain udah pada berhamburan, udah pada lari-lari semuanya. Tinggal suami saya itu yang belum datang, belum kelihatan gitu. Saya pikir mungkin udah di tempat Situkung itu berarti udah lari ke hutan mungkin kayak gitu. Setelah itu nggak ada kabar lagi.
Bencana tanah longsor membuat Marwati terpisah selama-lamanya dengan Sugiono, suami yang ia nikahi selama 19 tahun. Mau tak mau, ia harus menelan kenyataan pahit ini. Kini, Marwati harus bertanggung jawab penuh atas kedua anaknya, terutama si bungsu Ashila yang baru berusia 11 tahun. Berharap, ya, walaupun udah nggak ada ya jasadnya, itulah dikeluarkan itu dari tanah, minta tolong. Kasihan anak-anak masih kecil, takut ke depannya gimana gitu. Memasuki hari ke-10, atau tepatnya pada 25 November silam, proses evakuasi korban tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandan Arum secara resmi ditutup. Keputusan diambil melalui evaluasi menyeluruh, melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk para keluarga korban yang belum juga menemukan anggota keluarganya yang hilang. Hingga hari terakhir pencarian, total korban ditemukan dan berhasil diidentifikasi ada 17 orang. Sementara 11 korban lain dinyatakan hilang. Suasana haru menyelimuti penutupan operasi SAR gabungan di Dusun Situkung. Masih banyak orang-orang yang berharap menemukan anggota keluarga mereka walau dalam wujud tak bernyawa. Wilayah selatan Pulau Jawa dianggap rawan bencana longsor. Namun, ahli geologi Dwi Korita Karnawati menyebut yang paling rentan justru bukan Jawa Tengah, melainkan Jawa Barat. Sementara daerah lain di selatan Pulau Jawa seolah menunggu antrian tergantung pemicunya. Seperti intensitas hujan yang tinggi dan pembukaan lahan yang membuat lingkungan semakin rusak. Kapan itu longsor atau bergerak? Apabila terjadi proses pemicu. Pemicunya itu apa? Pemicunya yang alamiah adalah hujan. Ya, hujan bisa intensitasnya sedang, tidak lebat, tapi turun selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Bisa juga hujan lebat yang turun seketika. Pemicu alamiah yang kedua adalah getaran-getaran gempa bumi. Bedanya kalau pemicu akibat hujan yang bergerak, titik-titiknya tuh jumlahnya terbatas, 1, 2 ya. Nggak akan lebih dari, katakan lebih dari 10. Tapi kalau karena gempa bumi, titik-titik longsornya itu bisa, riset saya itu pernah mencatat lebih dari 55 longsor terjadi seketika bersama. Sementara, penyebab utama banyaknya longsor di daerah selatan Jawa adalah faktor geologi. Selatan Jawa merupakan daerah pegunungan dan perbukitan mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian DIY, dan Jawa Timur. Lereng-lereng gunung dan perbukitan terpapar matahari, hujan, panas, dan dingin hingga akhirnya mengalami pelapukan menjadi tanah gembur yang ketebalannya bisa mencapai 10 cm. Nah, kesamaan antara Banjarnegara dan Cilacap adalah sama-sama ada perbukitan pertama. Kesamaan kedua yaitu karena struktur tanahnya sama. Jadi struktur tanahnya itu seperti tanah liat. Itu kalau kering keras sekali. Makanya kan ada genteng itu dari tanah liat. Tapi kalau dia basah, itu lembek sekali seperti ini dan licin. Nah, akibat ada curah hujan yang besar ya. Nah, tanah yang bawahnya ini bubur ini, dia longsor ke bawah. Ditambah lagi di tengahnya itu ada mata air. Ini pengalaman agar tidak terjadi di daerah lain. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dibangun drainase.